Aksi pengeroyokan oleh massa belakangan semakin sering terjadi dan seolah telah menjadi hal lumrah di negeri ini. Dua kasus terakhir yaitu insiden debt collector di Kalibata, Jakarta dan kasus pengeroyokan pemerkosa gadis difabel di Goa, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, mengapa fenomena vigilantisme atau main hakim sendiri semakin kerap terjadi? Ada fenomena apa di baliknya? Kita bahas ya. Ada dua orang yang dikeroyok, yang dipukul, yang dianiaya berawal dari informasinya ada sepeda motor yang diambil, kan seperti itu. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan satu meninggal dunia dan satu luka berat itu, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak karena dikeroyoknya di TKP di sini. Makanya ini jadi akhirnya di sini sasaran daripada kelompok massa itu. Peristiwa bermula Kamis sekitar pukul 15.30 WIB saat dua penagih utang menghentikan motor di depan Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, diduga berkaitan dengan pengecekan kendaraan. Tak lama kemudian di belakang motor itu berhenti sebuah mobil dengan sejumlah penumpang yang langsung turun dan memukuli kedua penagih utang tersebut. Seorang penagih utang tewas di tempat sedangkan satu lagi kritis dan keesokan harinya dikonfirmasi meninggal di rumah sakit. Hal tersebut menyulut kemarahan rekan-rekan korban yang kemudian berdatangan di lahan parkir TMP Kalibata pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Pasukan Brimob yang didatangkan berhasil melokalisasi massa dan mengamankan lokasi kejadian pada Jumat dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam aksi perusakan tersebut. Aksi vigilantisme sebelumnya juga terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Ali, seorang residivis, warga Cikoro, Tompo Bulu, Goa, Sulawesi Selatan diamuk massa setelah memerkosa gadis difabel. Warga yang menjadi korban melapor ke polisi pada Minggu 30 November 2025. Namun pelaku telanjur kabur. 3 hari kemudian di desa tetangga, tepatnya di perbatasan Desa Rapoala dan Desa Rapolemba, pada Rabu 3 Desember, pelaku ditemukan dan diamuk massa. Ia diikat, dianiaya hingga berakhir tewas. Massa lalu mengikat kakinya di sebuah sepeda motor dan menyeretnya sejauh sekitar 5 km. Warga yang melihat kejadian itu pun mengambil foto dan video, lalu mengunggahnya ke media sosial dan menjadi viral. Merespons insiden ini, Guru Besar dan Kriminolog dari Universitas Negeri Makassar, Heri Tahir, menyampaikan secara norma dan etika kejadian penganiayaan dan amuk massa tidak bisa dibenarkan. Namun sifat vigilantisme dalam diri atau menjadi penegak hukum atau main hakim sendiri mesti dicermati karena dilatar belakangi oleh kemarahan moral akan penegakan hukum yang semakin lemah. Hal serupa disampaikan sosiolog Universitas Hasanuddin Rahmat Muhammad. Ia menyebut insiden ini menjadi preseden buruk dan menunjukkan adanya rasa frustasi akut, mulai dari pelaku tindak kejahatan hingga lemahnya penegakan hukum oleh kepolisian dan pemerintah. Hal ini lalu berakumulasi menjadi aksi amuk massa yang tidak rasional, sebab masyarakat memiliki cara pikir sendiri dalam penyelesaian masalah. Saat dirasa buntu, maka mereka mengambil jalan pintas yang dianggap sesuai dengan kenyataan di lapangan. Situasi ini berkelindan dengan lambatnya penanganan laporan dan penegakan hukum oleh aparat. Sahabat Kompas, dari dua insiden amuk massa dan vigilantisme di Goa dan Kalibata, polisi semestinya mengintrospeksi diri. Tagar percuma lapor polisi yang sempat viral bukan guyonan semata, tapi bentuk kejengahan masyarakat terhadap sikap tak simpatik dan nirempatik sebagian polisi. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti lebih terasa kehadirannya dalam menengahi persoalan-persoalan sosial di masyarakat.